Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi bersama saya Arsila Marnida, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi bab 8 tentang seputar isu konsolidasian. Selamat menonton. Masuk ke dalam materi bab 8 yaitu tentang isu seputar konsolidasi. Sebelum melanjutkan materi, pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu sekitar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentase kepemilikan perusahaan induk atas saham perusahaan anak. Dengan catatan, perubahan itu tidak menjadikan pengendali itu hilang. Artinya, kalau terjadi perubahan, maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%. Karena jika di bawah 50%, itu pengendaliannya sudah hilang. Perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk dan aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode, tetapi dilakukan pada interim atau di antar periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham perusahaan induk atas perusahaan anak meliputi apa saja? Jadi perusahaan induk membeli sahamnya perusahaan anak yang dibeli pada orang ketiga. Apa konsekuensinya bagi perusahaan induk, perusahaan anak, dan kepentingan non-pengendali? Jawabannya, bagi kepemilikan saham perusahaan induk atas perusahaan anak akan bertambah dan presentasi kepentingan non-pengendali berkurang atau menurun. Terkait ini, PSAK 65 menyatakan bahwa jika terjadi transaksi seperti ini yang berdampak perubahan pada kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak, maka yang akan dilakukan oleh perusahaan induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Apa yang dibandingkan sehingga muncul adanya pertimbangan terjadi nilai investasi saham yang dimiliki perusahaan induk sebagai akibat pertambahan saham yang ia peroleh. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai aset bersih dari perusahaan anak dikalikan pertambahan kepemilikan. Nilai aset bersih dari perusahaan anak itu untuk tanggal 31 Desember. Maka dari itu, kita harus mencari nilai aset bersih dari perusahaan anak pada 31 Desember. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan menambah jika perusahaan anak mengumumkan laba, tapi jika perusahaan anak mengumumkan rugi, maka penyesuaian mengurang. Lalu yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila perusahaan anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurang. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan dengan berapa persen tambahan saham. Hasilnya, berapa hasil nilai investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh perusahaan induk. Karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham, sehingga ada peningkatan nilai investasi pada perusahaan anak. Lalu akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh perusahaan induk sehingga memperoleh tambahan saham. Lalu seandainya selisih lebih besar peningkatan investasi perusahaan induk pada perusahaan anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambah ekuitas. Tetapi kalau selisihnya positif, kalau sebaliknya maka itu akan mengurang ekuitas. Yang kedua itu berkaitan dengan aktivitas induk atau kebalikannya. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya perusahaan induk melepas sebagian sahamnya yang dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan induk atas perusahaan anak itu berkurang atau turun. Presentasi kepemilikan non pengendali meningkat. Apa yang dilakukan oleh perusahaan induk? Yaitu sama, dia harus menentukan beberapa perubahan investasi. Tentu perubahannya berupa menurunnya investasi. Bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh, karena dia menjual saham yang dimilikinya pada pihak ketiga, maka ia akan menerima berupa kas. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan perusahaan anak yaitu perusahaan anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh perusahaan induk. Maka akan ada perubahan kepemilikan saham pada PT anak. Bagaimana cara mempresentasikan presentasi saham perusahaan induk ketika menambah saham pada perusahaan anak? Jumlah kepentingan saham sebelumnya ditambah saham yang baru dibeli dari PT anak, lalu dikalikan sahamnya yang beredar pada PT anak. Anak
maka perusahaan induk akan melakukan perhitungan apakah kepemilikan ini berdampak pada nilai investasi yang dimiliki PT induk akan meningkat atau menambah nilai investasi pada perusahaan anak. Perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah ini memiliki selisih. Selisih ini dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan dari perusahaan induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan tetapi dijual pada orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham perusahaan induk pada entitas anak. Maka yang pertama kita harus hitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan dari perusahaan induk. Penerbitan tambahan yang dilakukan oleh perusahaan anak itu meningkatkan ekuitasnya. Karena dengan menerbitkan tambahan saham, maka perusahaan anak mencatat modal saham pada debit. Berarti terjadi peningkatan ekuitas pada perusahaan anak. Langkah selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Sebelum itu kita harus menghitung dulu berapa posisi dari nilai investasi perusahaan induk, yaitu berapa nilai dari kepentingan non-pengendali. Dimulai dari saldo awal perusahaan induk dan kepentingan non-pengendali. Kemudian, anak akan mengumumkan laba bersih. Lalu ada dividen yang akan mengurangi saldo laba. Kemudian, penerbitan saham yang baru, yang ternyata menyebabkan nilai kepemilikan menurun dan meningkatnya kepentingan non-pengendali. Maka dapatlah hasil akhir dari saldo laba. Kemudian yaitu jurnal eliminasi. Yang pertama dieliminasi adalah saham biasa dan tambahan modal, saldo laba, bagian laba non-pengendali, dan laba atas perusahaan anak. Di kredit ada dividen, investasi pada perusahaan anak, dan kepentingan non-pengendali. Lalu ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham yang ditarik atau yang dibeli merupakan saham dari entitas induk. Maka jumlah saham pada perusahaan induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka presentasi kepemilikan perusahaan induk juga akan menurun. Sebelum itu kita harus menghitung apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak. Dengan cara kalikan presentasi kepemilikan induk dengan total ekuitas perusahaan anak. Maka kita langsung mencatat penyesuaian investasinya, yang berarti nilai investasi pada perusahaan anak itu meningkat sebesar 21 juta. Dan ekuitas atau tambahan modal yang disetor itu juga bertambah 21 juta. Selanjutnya, perhitungan jumlah eliminasinya. Dengan adanya pembelian saham treasury ini akan mengurangkan kepemilikan kepentingan non-pengendali. Pada jurnal eliminasi, kepentingan non-pengendali ini muncul sebesar 75 juta dan yang lainnya dieliminasi. Adapun tambahannya yaitu jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim, misalnya bukan pada 31 Desember, tetapi pada tanggal 1 Juli. Maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi yang dilakukan berdasarkan nilai ekuitas pada perusahaan anak pada tanggal 1 Juli, bukan pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya kita akan memasuki materi akuisisi pada periode interim. Selanjutnya kita akan memasuki materi akuisisi pada periode interim. Bab sebelumnya itu menggampangkan. Pada saat sebelumnya itu mengasumsikan transaksi itu terjadi di awal periode atau di akhir periode. Namun pada kenyataannya perusahaan itu melakukan akuisisi itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun. Maka di sini akan menjelaskan bagaimana akuisisi bukan pada awal periode. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari diperolehnya pengendalian tersebut sampai dari tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Contohnya yaitu perusahaan A mengakuisisi perusahaan B pada tanggal 1 April. Sedangkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu terjadi pada 31 Desember. Dengan menurut PSAK 65, maka perusahaan A akan melaporkan
keuangan tersebut dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember. Karena perusahaan A baru memperoleh pengendalian tersebut pada tanggal 1 April. Tidak boleh perusahaan A itu menghitung penghasilan dari beban entitas dari perusahaan B mulai dari 1 Januari. Karena pengendalian yang diperoleh perusahaan A itu mulai pada 1 April. Kemudian poin yang berikutnya yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak sebelum terjadinya akuisisi itu akan mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan anak pada saat akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk memperhitungkan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya. Pada saat akuisisi, seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas pada perusahaan anak sama dengan nilai wajarnya kecuali mesinnya nilai wajarnya lebih tinggi sebesar 10 juta. Jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2015 atau dalam periode interim, maka perhitungan goodwill ini juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas tanggal akuisisi, yaitu pada tanggal 1 April. Pada saat jurnal eliminasi, perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode interim, maka pada jurnal eliminasi ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Ada juga jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Yang perlu kita ingat posisinya neraca perusahaan induk pada 31 Desember dan neraca perusahaan anak pada tanggal 31 Desember dan sebelahnya eliminasi dan konsolidasian. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.